Kabar baik semuanya? Yang diberkati Tuhan boleh katakan yes. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan baik. Bahwa saya mengucap syukur karena bisa kembali bersama dengan saudara. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan seluruh kepemimpinan, majelis, pelayan Injil, pastoral yang sudah mempersilahkan kami bisa hadir dan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini kepada saudara. Dari pagi tadi dan siang ini saya bersama dengan istri, nama istri saya Lim Siu Ching, bisa dipanggil Epi. Kami dikaruniai 2 orang putri. Well, just perkenalan aja, just in case saudara mungkin belum pernah ketemu. Jadi biasanya kalau tidak dikenal, tidak disayang. Jadi saya mau disayang sama saudara. Nama saya by the way Arif Multi Ardania. Kami melayani di GSJ Bethlehem Bogor. Dan saya bersama dengan istri kami dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama namanya Rachel Semira Ardania, udah mulai magang di tahun terakhir kuliahnya, dia magang saat ini ada di Jakarta, di Cempaka Putih. Lalu yang kedua Priscilla Semira Ardania, di bawahnya 1 tahun, kira-kira 13 bulan bedanya, dan dia juga kuliah di Jakarta. Jadi kami mengucap syukur kalau ada pelayanan di Jakarta, seneng banget karena ntar malam bisa bareng-bareng sama mereka, ntar siang atau sore bisa bareng-bareng sama mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Boleh lihat kiri kanannya sebentar aja. Sebentar ya lihat kiri kanannya. Oke. Cuman lihat aja sih, sudah. Cuman lihat aja. Ya, lihat aja. Baik. Ada yang gak mau lihat nih kayaknya nih. Gue gak suka sama dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin saudara semua dalam keadaan yang baik. Nah hari ini saya diberikan tema dari khotbah ini adalah kesaksian pertobatannya Paulus. Dari 1 Korintus 15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca dulu buat saudara, tetapi judul khotbah saya hari ini adalah hidup yang kontradiksi. Hidup yang bertentangan, kontradiksi. Ya, ini pengajarannya Yesus sebenarnya. Selalu kontradiktif gitu, ada sesuatu yang kok berbeda gitu. Orang kalau mau untung katanya kalau mau jadi pemimpin jalannya mesti ke atas. Tapi Yesus kalau menjadi pemimpin jalannya ke bawah. Ya, kontradiksi saudara. Tapi itulah kesaksian dari pertobatannya Paulus. Saya rangkumkan nanti, saya mau sampaikan buat saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepada aku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dalam teks ini yang dimaksud adalah rasul-rasul yang lain. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Nah saudara, pertobatan Paulus ini sangat menarik. Karena kita tahu, kita mengerti bahwa kehidupan Paulus itu berubah luar biasa. Ya paling tidak ada 5 catatan yang saya tuliskan, yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama adalah hasil dari pertobatannya Paulus, namanya berubah dari Saulus kepada Paulus. Namanya berubah. Perubahan nama itu selalu terjadi karena memang ada perubahan identitas. Jadi Paulus yang tadinya adalah seorang yang menganiaya jemaat, tetapi sekarang dia adalah seorang yang justru membangun jemaat. Jadi ada perubahan identitas, saudara. Nama itu penting banget karena itu identitas. Ya kalau saudara punya bisnis, saudara berikan merek pada bisnis saudara, terus tiba-tiba ini udah puluhan tahun ya, bisnisnya mungkin udah bagus banget gitu. Saudara mau gak disuruh ganti nama? Enggak. Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Dipatenkan namanya. Supaya jangan diambil sama orang. Ya kan betul ya? Karena itu nama itu penting banget saudara. Nama adalah identitas gitu. Tapi Paulus waktu dia bertobat, dia mengalami sebuah perubahan dalam kehidupannya sehingga Tuhan harus suruh ganti namanya dari Saulus kepada Paulus. Yang kedua, dari penganiaya jemaat yang begitu rajin menganiaya jemaat menjadi pembangun jemaat yang begitu kerja keras luar biasa. Lalu dari kehidupan agamawi yang begitu keras, Paulus menjadi seorang yang memiliki kehidupan rohani yang justru luar biasa. Tadi agamawi, sekarang bisa jadi rohani. Beda saudara, agamawi sama rohani beda ya. Jadi dari suka melihat penderitaan orang, menjadi seorang yang sangat menderita karena pelayanan. Dan dirinya sendiri menderita. Dia lihat bagaimana Stefanus dilempar batu.
Dia berdiri di situ dengan darah dinginnya. Dan dia lihat, mati loh, gitu kira-kira. Stefanus dirajam batu. Dan Paulus ada di situ. Dia suka melihat penderitaan orang Kristen. Tapi sekarang dia berubah. Nah ini adalah kehidupan yang kontradiksi, saudara. Nah saya mau masuk kepada pemikiran ini, saudara. Saudara pernah ingat ya, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus pernah bilang apa? Yohanes 10 ayat 10. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya yang jawab. Nanya sendiri, jawab sendiri ya. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus bilang begitu ya. Oke. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Kalau kita pelajari kehidupan Paulus, waktu dia hidup sebagai penganiaya jemaat, dengan hidup setelah dia bertobat dan akhirnya dia membangun jemaat, kira-kira kehidupannya jadi lebih enak apa jadi lebih susah? Kalau kita pelajari saudara di dalam Alkitab, dibilang katanya dia ngalamin seperti karam kapal, hampir mati dalam perjalanan pelayanan, dia dilempari batu juga pernah satu kali, hampir mati, lalu dia juga dimasukin dalam penjara, lalu dia juga dikejar-kejar sama orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak hal yang membuat justru Paulus gak bisa ngelihat hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang dia lihat? Ikut Yesus. Apa yang dia lihat setelah dia bertobat? Justru yang dia berpikir bahwa kehidupannya yang dulunya nyaman, kenapa sekarang jadi gak nyaman gitu. Nah saudara, ini yang saya maksudkan dengan kehidupan kontradiksi. Kehidupan yang kontradik. Yang tadinya begitu luar biasa, orang hebat, punya jabatan, tinggi luar biasa. Sekarang zero, jadi kayaknya nol, gak punya jabatan. Bahkan gak dianggap sama sekali. Dan ini yang Paulus alami sudah dalam kehidupannya. Nah saya mau menyampaikan pemikiran ini buat saudara ya, coba pikirkan. Saudara dan saya jadi orang Kristen, hidupnya mau lebih enak apa lebih sengsara? Saya jawab dengan jujur, kalau saya mau hidup lebih enak. Jujur gak saya? Ada yang di sini hidupnya mau lebih sengsara? Pasti bohong. Pasti bohong kalau bilang saya mau lebih sengsara, saya mau lebih susah. Pasti bohong. Karena semua orang secara natural mau hidup lebih enak. Tapi justru pertobatan Paulus membawa dia masuk kepada kehidupan secara kelihatannya. Itu kehidupan yang susah. Saudara. Nanti kita akan coba baca beberapa hal. Dia ngalamin betul-betul yang disebut katanya penyakit di dalam tubuhnya itu nggak disembuhin seperti duri dalam daging katanya. Ya ada banyak terjemahan di sana, tapi dibilang bahwa ya ini aku minta sama Tuhan biar diangkat duri dalam daging. Tapi enggak juga. Dia tetap ngalamin yang enggak enak saudara. Setelah pertobatannya justru kehidupannya mengalami banyak hal yang enggak enak. Nah saya mau ajak saudara merenungkan ini. Kalau tujuan kita ikut Yesus, kalau tujuan kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, untuk jadi lebih enak, untuk menjadi lebih kaya, rasanya ada sesuatu yang salah. Mari saya mau kasih lihat sama saudara. Saya mau tanya dulu gini. Berapa banyak antara saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saya angkat tangan. Yang mau diberkati oleh Tuhan. Jujur ya, jujur. Yang mau. Kalau gak mau gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Jadilah saudara dengan imanmu. Oke, yang mau diberkati angkat tangan. Yang di atas juga boleh saya lihat tangan saudara diangkat. Yang mau diberkati. Oke, turunkan tangan. Saudara, yang punya deposito 100 juta di bank, mau jadi 200 juta, angkat tangan. Tuh, takut kan? Takut. Wah ini Pak Arief nih jebakan Batman nih gitu ya. Ada yang 100 juta jadi 200 juta, mau apa enggak? Kok banyak yang lagi pada ngebohong nih kayak ini. Saudara kalau punya satu toko, terus tokonya maju, mau jadi 2 toko enggak? Itu kan apa? Berkelimpahan kan? Tuhan Yesus datang memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Betul apa enggak? Betul ya? Jadi takut nih ngangkat tangan. Dan ini kayaknya jebakan. Tapi saya mau bilang sama saudara begini. Bahwa hidup dalam segala kelimpahannya, itu bukan cuma ditawari oleh Yesus. Tapi ditawarin juga sama setan. Mesti hati-hati. Bukan cuma Yesus. Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kan. Nah sekarang kehidupannya Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus, di mana kelimpahannya? Yang ada seolah-olah dia dicuri, yang ada seolah-olah dia kehilangan, yang ada seolah-olah dia habis.
susah, menderita. Tapi ada sesuatu yang luar biasa saudara, dari ini yang disebut dengan kontradiksi di dalam Yesus. Mana ada orang yang ditampar pipi kanannya dikasih pipi kiri. Kebanyakan dari manusia sekarang ditampar pipi kanannya, kalau dia lebih kuat, dia tendang, dia pukul yang namparnya, dia hajar, masukin penjara. Balasannya pasti lebih keras. Gak ada tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kontradiksi. Dan itu kehidupan seperti itulah. Nah, saya mau sampaikan buat saudara. Matius 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Matius 4 ayat 8 dan 9 bilang gini, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara perhatikan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi enggak loh, dia datang untuk memberikan kekayaan. Semua harta dalam dunia ini, semua kemegahannya dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu. Ini kan dia ngomong sama Yesus waktu Yesus dicobai puasa 40 hari. Jika engkau sujud menyembah aku. Pertanyaannya adalah gini, siapa yang mau sujud menyembah setan untuk jadi kaya? Orang yang waras gak pernah ada yang mau nyembah setan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Betul, gak mau. Walaupun saya dikasih kekayaan nyembah setan, saya gak mau. Tapi ada banyak orang sekarang ini, saudara, sekarang ini, untuk mendapatkan kekayaan, gak apa-apa nyembah kemanapun. Dia pergi kemana, dia pergi kemana, dia pergi kemana, dia bisa nyembah segala macam. Supaya apa? Dapat kekayaan. Tapi kita tahu, justru orang Kristen pun sebenarnya ada banyak yang seperti ini. Gak mau nyembah setan, tapi saudara perhatikan kata sujud menyembah. Tadi saya garis bawahi dan saya bold kata sujud menyembah. Kita memang gak sujud menyembah kepada setan. Tapi mungkin saja kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Katanya kepada Tuhan sujud menyembah. Tapi tujuannya adalah mendapatkan kekayaan. Nah orang Kristen yang punya pemikiran bahwa kalau saya datang kepada Tuhan jadi kaya. Sorry to say, maafkan saya. Orang Kristen yang datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu datang ke gereja, datang untuk kebaktian apa kalau di sini namanya KKA. Terus hidup di dalam sebagai jadi orang Kristen katanya. Saya jadi murid Kristus. Dengan tujuan satu, supaya toko saya bertambah. Dengan tujuan satu, saya jadi tambah kaya. Dengan tujuan satu, supaya saya diberkati. Saya gak bilang bahwa Tuhan gak mau memberkati kita. Saya gak bilang bahwa Tuhan gak mau memperkaya kita. Buktinya dia datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis juga bisa menipu kita dan sangat tipis, saudara. Harus hati-hati sebagai orang Kristen. Jangan sampai terjebak bahwa dengan penyembahan kita dapat sesuatu. Karena orang datang ke gereja sekali lagi dengan teologi kemakmuran dan lain sebagainya. Wah, ini gereja sekarang kan dibilang katanya, wah gereja ini makin kaya, gereja makin luar biasa karena berkat Tuhan. Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan katakan, kalau hidupmu gak diberkati, artinya ada yang salah dengan hidupmu. Kalau hidupmu gak kaya, ada yang salah dengan hidupmu. Kalau hidupmu gak terus naik, ada yang salah dengan teologiamu. Tunggu dulu, saudara, tunggu dulu. Kita mesti ngerti ini baik-baik. Jangan sampai kita terjebak dengan teologianya iblis. Yang kalau kamu menyembah, kamu akan dapat kekayaan. Sudah bersama dengan saya? Tahan dulu ya sebentar ya. Tahan dulu, jangan ambil kesimpulan apa-apa dulu. Karena memang betul, iblis juga bisa menawarkan kekayaan. Yesus datang membawa kehidupan dalam segala kelimpahannya. Paulus pilih Yesus. Tapi pada kenyataannya kehidupannya kok gak sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Tapi iblis juga jangan salah, iblis juga datang untuk memberikan kekayaan. Mungkin kalau bahasanya Yesus kelimpahan, kalau bahasanya iblis kekayaan dengan semua kemewahan dunia ini. Aku akan berikan. Saudara hati-hati jangan terjebak dengan apa yang iblis tawarkan. Karena ujungnya dia akan curi, dia akan bunuh, dia akan binasakan. Nah, tapi kalau kita mau ikut Yesus dan menerima apa yang Yesus janjikan, hidup dalam segala kelimpahannya, caranya bukan dalam penyembahan. Saya mau bilang ini sama saudara. Saya nggak tahu ya, kalau saudara coba cari dalam Alkitab, ada gak Yesus pernah bilang gini, datang kepadaku, sujud menyembah aku, kamu jadi kaya. Ada gak? Saya nggak pernah dengar tuh Yesus ngomong begitu. Cuman iblis yang ngomong begitu.
Jadi kalau ada orang sekali lagi datang ke gereja, terus mengharapkan, pokoknya kalau saya datang ke gereja, nanti dia akan berikan saya kekayaan. Dia limpahi saya dengan semua yang saya mau, yang saya pengen gitu. Saya mau berkembang, saya mau begini. Supaya saya bisa kaya, saya ikut Yesus. Tunggu dulu, salah saudara. Teologi yang salah. Makanya kenapa kalau mau ikut Yesus mendapatkan hidup dalam segala kelimpahannya, Matius 16 ayat 24. Ini satu-satunya cara yang Yesus sendiri katakan. Yang bersama dengan saya katakan yes. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, baca sama-sama, 1, 2, 3. Cara untuk dapat kemuliaan, mati. Cara untuk dapat kemuliaan yang Yesus janjikan, dapat kebesaran yang Yesus janjikan, sangkal diri. Cara untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah berikan sebetulnya, bayar harga. Ikut aku, kata Yesus. Tapi kalau orang menolak penderitaan, orang menolak pikul salib, orang menolak untuk menyangkal diri dan ikut Yesus, tapi mau tetap dapat kekayaan. Maafkan saya, jangan-jangan dia ngikutin cara yang ini. Jangan heran saudara, maafkan saya. Ini agak keras mungkin buat kita. Ada banyak orang suka menyembah di gereja, ada banyak orang suka nyanyi di gereja, ada banyak orang suka nyanyi juga bahkan di kamar mandinya, nyanyinya lagu rohani, wah segala macam. Tapi begitu disenggol sedikit, marah, tersinggung, sakit hati, sampai maunya merusak kehidupan orang lain. Tapi suka banget menyembah. Tapi hidupnya masih suka ngambil milik orang lain. Hidupnya masih suka utang kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Gak peduli, yang penting saya dapetin sesuatu, padahal menyembah Tuhan, suka menyembah. Sekali lagi, hanya karena orang menyembah di dalam gereja, belum tentu dia orang yang suka pikul salib buat Yesus. Sorry ya, agak keras sedikit nih. Boleh gak? Boleh ya Pak ya? Langsung sikat. Tentu aja firman Tuhan bukannya buat sikat orang, buat bersihin kita. Saya menemukan generasi saya. Kalau generasi saya berarti generasi muda. Masih sok muda. Generasi muda itu datang ke gereja masih suka yang, maafkan saya, hura-hura, nggak salah. Nggak salah, meriah gereja, nggak salah. Sama sekali nggak salah. Tapi yang sukanya cuma itu. Tapi begitu ngalamin kesulitan, begitu ngalamin penderitaan sedikit aja, udah lari. Padahal di gereja seneng banget. Kita mesti concern sama generasi ini loh. Karena di generasi ini nih, karena kami usia anak-anak lagi magang, jadi kami ngerti banget. Ada orang komplain dalam sebuah perusahaan, ini anak magang, baru 1 hari kerja magang, besok nggak masuk, di ghosting bosnya. Saudara ngerti bahasa ghosting ya? Nggak ngerti. Ya udah, pokoknya ghosting lah, di PHP-in gitu kira-kira. Bukan HP handphone, bukan, di PHP-in. Jadi bosnya bingung, dia anak kemana, diteleponin gak bisa, dan dia, ya bahasa orang Jakarta, cabut aja begitu, hilang aja gitu. Kenapa? Ternyata kerjanya keras, ternyata kerjanya berat. Dia mesti bangun pagi-pagi, terus ntar dia pulang malam dan dikasih tugas banyak banget. Gak tahan saudara, gak tahan menderita. Tapi kalau kebaktian, kalau nyanyi-nyanyi lagunya, wah gitu, wah dia bisa, wah sepertinya dalam hadirat Tuhan. Suka banget menyembah. Saudara perhatikan saya, hanya karena seseorang suka menyembah, bukan berarti dia suka mikul salib. Belum tentu. Tapi orang yang suka pikul salib, pasti senang nyembah Tuhan. Itu penting tuh saudara. Nah makanya kenapa dikatakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Nah sekarang alasannya, saya mau kasih tahu sama saudara alasannya. Kenapa Yesus pakai cara itu? Kenapa dia pakai cara mati? Ada berbagai macam alasan tentu saja, tapi ada satu berkenaan dengan apa yang kita mau pelajari hari ini. Kenapa Yesus bilang kalau kamu mendapatkan hidup dalam segala kelimpahannya, kamu harus mati, kamu harus pikul salib. Karena dengan melepaskan sesuatu dan kamu tidak punya sesuatu, maka nggak ada sesuatu yang bisa dicuri daripadamu. Saya kasih ilustrasi sedikit ya saudara. Saya kasih ilustrasi. Saya punya ini. Bukain. Itu. Saya punya ini nih saudara. Ini berharga banget buat saya. Ini berharga banget. Saya pegangin.
Gak boleh ada yang curi. Gak boleh ada yang ambil. Ini berharga banget buat gue nih. Ini hidup saya nih. Kalau saya gak ada ini mati saya nih. Pokoknya ini berharga banget buat saya. Saya pegangin. Ternyata saya tertidur. Waktu tertidur terus ini jatuh gitu. Atau dicuri sama orang, tiba-tiba dicuri. Saya mau minum sebetulnya. Kan pengkhotbah paling bisa kan saudara. Jadi itu dicuri. Dan ketika itu dicuri, begitu saya bangun kan saya kehilangan. Sudah bayangin gak? Orang yang memegang begitu erat sesuatu yang dia sayang, yang dia suka. Dia gak boleh ada yang ngambil, dia gak boleh ada yang mencuri. Pokoknya ini saya pegangin. Begitu itu hilang, hidupnya rusak. Hidupnya hancur. Karena dia bergantung kepada apa yang dia punya, yang gak boleh dicuri sama orang. Yang gak boleh diambil sama orang. Sudah ngerti maksud saya? Makanya kenapa Yesus bilang, kalau kamu dapat hidup kelimpahan, sangkal diri. Lepasin aja. Jangan pegangin. Karena barang siapa yang melepaskan, justru dia mendapatkan. Barang siapa yang mempertahankan, justru dia akan kehilangan. Ini berlaku buat kehidupan kita semua. Saudara mempertahankan sesuatu nih, hari ini saudara sedang mempertahankan sesuatu, hati-hati. Karena satu saat ngengat dan karat akan ambil apa yang saudara sedang pertahankan dalam dunia ini. Dan ketika ngengat dan karat itu merusak apa yang saudara punya, hati saudara ada pada itu. Hati saudara ada pada harta itu. Ada pada sesuatu yang saudara sedang pertahankan yang saudara gak bisa lepaskan. Dan akhirnya apa? Kita hilang bersama dengan dia. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita jadi penyakit, stres, marah-marah, sakit jantung, darah tinggi, dan lain sebagainya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu udah sangkal diri pikul salib, ikut aku, kamu udah gak punya apa-apa, kamu lepaskan hak. Kalau kamu udah lepaskan hak, dan kamu udah gak punya lagi hak, siapa yang bisa curi hak kamu? Karena udah gak ada yang bisa dicuri. Kalau kamu mati, siapa yang bisa bunuh kamu? Kalau kamu udah mati. Sudah bersama dengan saya? Kalau saya mati terhadap ego saya, begitu ego saya disentuh, gak ada pengaruhnya. Karena udah mati. Rumah duka abadi, kalau kita datang ke sana, ada orang mati. Maafkan ya, ini ada orang meninggal. Bodinya ada di situ. Terus saudara cubit. Saudara ledekin. Saudara tempelengin. Melawan gak saudara? Kenapa? Udah mati. Apa yang iblis bisa curi dari sesuatu yang udah kita lepaskan? Iblis gak bisa curi apa-apa. Apa yang bisa iblis ambil dari hidup kita kalau hidup kita udah mati? Dia gak bisa curi hidup kita. Dia gak bisa ambil hidup kita. Di situ kemenangan kita. Tapi sementara kalau kita pertahankan sesuatu dan kita gak mau lepasin nih, begitu itu dicuri, hidup kita juga jadi tercuri. Makanya kenapa Yesus pilih jalan pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Hubungan suami istri bisa terjadi di situ. Ketika suami istri mempertahankan egonya, gak akan pernah beres masalahnya. Tapi begitu semua melepaskan egonya, satu sama lain, di situ ada pengampunan, di situ ada pemulihan. Itu yang disebut dengan hidup dalam segala kelimpahannya. Saya punya 1001 macam cerita buat saudara kalau bisa diceritain. Bagaimana melepaskan sesuatu tapi pada akhirnya mendapatkan sesuatu. Makanya kenapa kalau kita belajar dari Paulus, saudara, Paulus bilang begini, Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lepaskan segala sesuatu yang sebut kebanggaan. Papa saya seorang dari Sumatera. Dia orang setengah Batak, setengah Chinese. Jadi bacin, Batak Cina saya. Jadi dalam kehidupannya menikah sama mama saya, papa tuh masih pegang jimat. Jimatnya ada 3. Saudara. Yang pertama jimatnya
ikat pinggangnya. Yang kedua ada di dompetnya, bentuknya kain merah gitu. Lalu yang ketiga sarung. Simpen di rumah, yang di dompet ada di dompetnya. Nah satu kali, ada orang yang datang ke rumah, ajak papa untuk kebaktian. Padahal ini setiap kali hari Minggu, kalau emak sama mama saya selalu ajak, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Papa saya enggak, ayo berenang. Gitu. Jadi ini anak enggak diajakin ke gereja, tapi diajakin berenang. Tapi puji Tuhan sekarang jadi pendeta. Beres, berenang, pulang ke rumah, mak kalah, mama kalah, papa menang. Begitu terus saudara. Papa saya suka sabung ayam. Jadi dia suka mandiin ayam. Nah satu kali waktu dia mandiin ayam, di rumah tuh ada home cell. Dulu namanya home cell. Ada ibadah kecil di rumah. Jadi dia gak mau ikutan, dia loin ayam. Lalu datanglah satu orang dari gereja. Punya ilmu juga saudara. Dan ilmunya ini udah dilepas sama dia. Ilmunya ini canggih ilmunya saudara. Dia bisa ambil roh orang, katanya dimasukin botol, dikocok-kocok. Tapi itu bener. Lalu orang itu sakit langsung. Dia ilmunya kayak begitu. Tapi dia udah lepas, percaya Pak Yesus. Dilepasin itu semua. Sudah masih bersama dengan saya gak? Yang ngantuk katakan amin. Oke. Ya, seringkali suka yang ngantuk amin gitu langsung. Oke, saudara masih bersama saya. Nah jadi karena diajak pendek cerita. Akhirnya papa dengar cerita si om ini, lalu papa tertarik ikut ke gereja. Nah waktu dia ikut ke gereja, itu sekali lagi panjang cerita, tapi make it the story short, akhirnya si papa ini terima Yesus. Nah waktu dia terima Tuhan Yesus, sudah perhatikan ya. Waktu dia terima Tuhan Yesus, ilmunya tuh ilmu kebal. Jadi kalau dia dibacok orang, itu gak mempan. Jadi pakai pisau begitu gak mempan. Jadi badannya kuat, karena punya jimat. Nah setelah selesai itu, dia terima Tuhan Yesus, dia penuh Roh Kudus, dia berbahasa roh. Lalu dia pulang ke rumah, terus dia ngecek. Dia ngecek sarungnya, dia ngecek ikat pinggangnya, dia ngecek jimat yang ada di dompetnya. Gak ada. Terus dia tanya mama, ini kemana? Dia tanya mama, tahu kata mama, saya gak pernah urusin itu kan. Waduh dia bingung. Akhirnya dia pergi ke tempat gurunya. Itu di daerah Gunung Putri. Kalau sudah tahu Gunung Putri, dia datang ke sana. Lalu dari jauh, gurunya udah tahu bahwa dia datang. Terus waktu dia datang, terus gurunya bilang begini, saya tahu kenapa anak datang ke sini. Apa saya kaget. Tahu dari mana? Oh, saya udah tahu. Saya punya perasaan bahwa anak akan datang ke sini satu hari. 3 barang yang anak punya udah gak ada ya. Gitu gurunya. Papa saya kaget. Kok guru tahu gitu? Kemana kira-kira? Saya mau barang itu ada, tapi kemana barang itu? Kata papa saya. Lalu gurunya bilang dengan sangat santai, anak udah punya Tuhan yang lain. Jadi 3 itu kembali sama yang punyanya. Saudara, sejak hari itu, papa saya totally different, kehidupan yang berbeda. Ujungnya dia jadi majelis di gereja. Dan dia melayani Tuhan. Anaknya gak ada yang gak boleh ke sekolah minggu. Mesti ke sekolah minggu, mesti ke gereja. Sampai pada akhirnya satu anak jadi pendeta. Saudara. Maksudnya begini saudara. Dari satu orang ini papa saya punya 8 saudara. Saudara-saudaranya percaya kepada Yesus. Hanya karena pertobatan satu orang. Dan waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menyerahkan semua kekuatannya yang bisa membuat dia kuat, yang bisa membuat dia punya wibawa itu di hadapan orang. Dia lepaskan. Yang dulu dia anggap kayaknya ini keuntungan, sekarang jadi kerugian karena pengenalan akan Kristus. Itu yang disebut sangkal diri, pikul salib, ikut aku kata Yesus. Kau akan dapat hidup dalam segala kelimpahannya. Dan saya yakin Paulus ngalamin hal yang mungkin kita gak pernah bisa lihat, walaupun yang kelihatannya cuma kesusahan. Papa saya sakit. Waktu dia meninggal tuh dia sakit. Yang kalau menurut orang dunia, kalau dia masih punya jimat, dia gak mungkin sakit kayak begitu. Tapi papa saya bilang, hidup saya di tangan Tuhan. Kebahagiaan saya beda dengan kebahagiaan yang dulu. Saya udah lepaskan kehidupan yang lalu, tapi saya menang dengan kehidupan hari ini. Sudah ngerti maksudnya? Bahwa kadang-kadang ada salib yang memang harus kita pikul sebagai orang Kristen. Ada penderitaan yang harus kita lewati. Yes, bertahan di situ. Karena ada kehidupan yang Tuhan sedang sediakan. Karena waktu kita kehilangan, justru kita akan mendapatkan. Makanya Paulus bilang begitu. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Teologi penderitaan harusnya diberitakan lagi di gereja. Karena terlalu banyak gereja yang memberitakan bahwa
kita harus makmur dalam Tuhan. Kita diberkati dalam Tuhan. Tapi begitu ada masalah, begitu ada sepertinya ada tekanan dalam kehidupan kita. Lalu ada begitu banyak orang menyerah dan gak kuat menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Hanya karena berpikir bahwa ikut Tuhan harusnya gak menderita. Siapa bilang? Siap-siap menderita ikut Yesus. Anak-anak siap-siap menderita ikut Yesus. Kami udah bicara sama anak begitu banyak, setiap hari kita doakan mereka dan setiap hari kita bicara sama mereka. Hidup dalam kekudusan itu penderitaan buat banyak orang, sudah. Menjaga virginity, menjaga keperawanan untuk zaman sekarang, itu merupakan hal yang sangat sulit. Dan itu adalah pikul salib, itu sangkal diri. Sementara orang lain bersenang-senang di dalam dosa, dia harus tahan dirinya, mereka harus tahan diri mereka untuk tidak berkata tidak terhadap dosa. Itu penguasaan diri yang gak nyaman sama sekali. Sementara yang lain melakukannya. Kenapa saya gak bisa? Sementara yang lainnya mungkin cheating, sementara yang lainnya semua tipu-tipu. Boleh usaha seperti itu. Gak ada aturannya kayaknya, aturannya dilabrak terus. Saya mesti ikut aturan ini. Menderita, gak enak. Itu pikul salib, saudara. Tapi percayalah, orang yang pikul salib akan mengalami kebangkitan dari Yesus. Kebangkitan dalam usahanya. Saudara mau beri tepuk tangan? Gak apa-apa dong. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh kan? Oh iya. Gak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian. Gak mungkin ada kebangkitan tanpa salib. Orang yang menolak salib, orang yang menolak penderitaan gak akan mungkin melihat kemenangan dan kebangkitan. Makanya jangan lari kalau sementara kehidupan saudara sekarang sedang diproses oleh Tuhan. Mengalami ada begitu banyak masalah dan tekanan dalam hidup saudara gak tahan nih. Hang on, bertahan di situ. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada sama orang-orang yang hancur hatinya. Dia selalu dekat sama orang-orang yang hancur hatinya. Karena kita, Paulus katakan, bukan cuma dikaruniakan untuk percaya saja kepada Yesus, tapi penderitaan adalah karunia buat orang yang percaya kepada Yesus. Hiduplah dengan itu. Berdamailah dengan penderitaan yang sementara yang saudara atau saya sedang alami. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, ini semua perkataan Paulus, saudara. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kalau sekarang kita ditekan sebagai orang percaya, di tempat pekerjaan mungkin, di lingkungan kita, di mana aja kita ada, seolah-olah kita ini sedang tertekan, kita ini sedang dihalang-halangi, kita ini sedang, mungkin nggak tahu ya, dalam kehidupan, saudara mungkin ada sedang mengalami, saudara sedang difitnah sama orang, saudara padahal nggak melakukan kesalahan apapun, itu adalah salib yang harus saudara pikul mungkin hari ini. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Itu penderitaan buat mereka, hanya mempertahankan iman mereka, saudara. Daniel harus masuk gua singa hanya karena mempertahankan apa yang dia percaya. Dan mungkin saudara dan saya, mungkin kita sedang diperhadapkan dengan itu. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Bertahan di sana. Karena setelah salib, kematian, ada kebangkitan dan kemuliaan. Jangan lewatin proses itu, saudara. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bersiap untuk masa sulit, dan gereja harus siap dengan itu. Karena kita gak mau jadi gereja yang asal gereja-gerejaan. Kita mau jadi gereja yang menang. Kita mau jadi gereja yang mulia. Kita mau jadi gereja yang sehat. Kita mau jadi gereja yang kuat. Kita mau jadi gereja yang mengalami kebangkitan. Kita mau jadi gereja yang mengalami kemajuan yang luar biasa. Bukan karena kenyamanan, justru karena mungkin tekanan yang sedang kita hadapi. Karena mungkin kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena mungkin salib yang sedang kita pikul. Saya tutup dengan beberapa poin ini, saudara. Ada 6 poin yang saya mau sampaikan buat saudara. Kenapa penderitaan diizinkan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan mau gerejanya untuk tetap bertahan dalam penderitaan? Dan dia pilih, Yesus pilih untuk lihat kemuliaan, untuk lihat hidup dalam segala kelimpahannya. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena itu adalah kehendak Allah dan harum untuk Allah. Yesaya 53 ayat yang ke-10 katakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nubuat tentang Yesus
Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan, dia diremukkan. Untuk apa? Untuk melihat supaya kehendak Tuhan terlaksana, dan pada akhirnya berkat Tuhan mengalir di sana. Efesus 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita ketika kita ikut Dia. Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita ketika melakukan misi kita buat Tuhan. Misinya Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan menghargai itu dan persembahan itu merupakan korban yang harum. Saya nggak tahu, beberapa di antara saudara mungkin hari ini sedang di-challenge oleh Tuhan untuk memberikan persembahan saudara yang terbaik buat misinya Tuhan. Lalu saudara bilang begini, Tuhan tapi yang aku punya ini kayaknya habis nih. Nggak akan cukup nih buat bulan depan, nggak akan cukup buat bayar ini, nggak akan cukup buat ini. Tapi Tuhan taruh dalam hati, persembahkan. Saudara, itu pikul salib. Kalau saudara berani saja mempersembahkan itu, nggak tahu, saudara mungkin persembahkan dalam gereja ini. Atau mungkin saudara ngelihat ada satu proyek di mana yang sudah digerakkan, dan sudah terlibat di dalamnya, sudah berikan. Lihat, ada kebangkitan, selalu ada kebangkitan setelah kematian. Selalu ada berkat yang Tuhan sediakan setelah korban diberikan. Itu penting saudara. Lalu yang kedua, kenapa penderitaan Tuhan izinkan? Yang kedua, karena membuat kita kuat dalam Tuhan. Apa yang Paulus katakan, saudara, 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. Karena itu aku senang. Ini orang agak sedikit gak wajar nih, saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Aduh, bikin susah kan? Kita yang baca ini jadi, terus apa lagi Paul? Di dalam kesukaran katanya. Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kan ini kontradiksi banget ya saudara. Terus terang, sebagai manusia saya membaca ayat ini juga mempertanyakan kepada Paulus, kenapa sih kamu harus tulis ini? Karena rupanya itu adalah caranya Yesus. Kalau kamu melihat kemenangan, bertahanlah dalam penderitaan. Kalau kamu melihat kemenangan, bertahanlah dalam siksaan. Tapi penderitaan dan siksaan yang bukan kamu buat karena kesalahanmu. Tapi karena engkau mengikut Kristus. Mempertahankan nilai kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kamu tetap berdiri tegak. Kamu gak ikutin arus dunia ini. Kamu mungkin ditentang. Kamu mungkin akan dibuang. Kamu mungkin akan dijauhi oleh orang. That's part of your suffering. Itu bagian. Bertahanlah sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Biar ini menjadi penghiburan buat beberapa di antara saudara mungkin hari ini sedang mengalami tantangan dalam hidup saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada sama-sama dengan kita. Karena janjinya ya dan amin. Waktu saya lemah Tuhan. Justru di situ aku kuat. Aku akan bertahan. Yang ketiga, penderitaan akan membawa kita lebih dekat dengan Yesus. Paulus katakan Filipi 3 ayat yang 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal bukan cuma kuasa kebangkitannya, tapi juga persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang keempat, kenapa Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan orang Kristen? Dan itu dialami oleh Paulus. Membawa kita pada kemuliaan yang lebih besar. Apa yang dia katakan? Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Dilemparin batu kalau Paulus. Penderitaan ringan yang ada sekarang ini. Ngalamin karam kapal kalau Paulus. Penderitaan ringan yang sekarang ini. Masuk penjara. Penderitaan ringan yang saat ini. Dimusuhin sama banyak orang Yahudi. Itu sebenarnya mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal katanya. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada dilemparin batu. Daripada masuk penjara. Kemuliaan itu lebih besar. Saya gak bisa bayangin saudara. Penderitaan apa yang sedang kita alamin sekarang. Ada banyak orang Kristen
Saya ajak untuk doa puasa. Yuk doa puasa 21 hari yuk. Oh pastor, ntar jadi kurus. Nah, bukannya itu yang kamu mau. Ah pastor susah, ini tantangannya berat banget. Ya itu kan baru penderitaan kecil banget tuh saudara. Ayo kita berdoa buat orang-orang oikos kita yang belum percaya sama Tuhan. Kita doa puasa buat mereka, ayo kita dukung mereka. Ya udah biar itu pendeta-pendeta aja deh. Yang menderita biar pendeta aja deh. Kami jemaat dapat makan yang enak, yang kenyang. Padahal itu penderitaan ringan saudara, yang mengerjakan bagi kita kemuliaan. Penderitaan apa yang sedang kita alamin? Sebenarnya itu sedang mengerjakan kemuliaan yang besar. Jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Yang kelima, senjata untuk berhenti berbuat dosa. Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Yang terakhir, yang keenam, kenapa penderitaan Tuhan izinkan buat kita? Itu membuat kita rendah hati. Ulangan 8 ayat yang kedua, saya ingat pada perjalanan orang Israel. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Garis bawahi saudara, atas kehendak Tuhan. Jadi kalau ada padang gurun yang sedang saudara alami hari ini, atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Ingat, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, dia punya maksud, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kenapa kita mengalami penderitaan? Seringkali Tuhan izinkan karena Tuhan mau tahu isi hati kita. Kalau saudara mau tahu isi hati orang, siapa yang lagi pacaran, siapa yang belum pacaran, yang belum punya pacar. Oke, saya mau tanya dong, siapa yang udah menikah ya? Yang udah menikah ya? Yang udah menikah, yang udah menikah. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Siapa yang belum menikah tapi mau menikah? Ini semua udah menikah ya? Oh, belum banyak. Oh, banyaknya udah menikah, nggak apa-apa. Saudara kalau mau tahu calon saudara yang belum menikah ya, kalau mau cari calon buat pasangan hidup, ajak menderita deh. Jangan ajak yang senang-senang. Serius. Karena kalau ajak yang senang-senang, senang, hatinya senang. Itu gak kelihatan aslinya. Tapi lagi menderita, itu kelihatan aslinya. Lagi susah, kelihatan aslinya. Coba ajakin jalan terus, mesti angkat kopernya naik tangga, gak naik lift. Coba ngomelnya kayak gimana, dengerin dah. Itu aslinya. Sudah ngerti maksud saya? Jadi kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Seringkali itu menguji karakter asli kita. Dan Tuhan justru mengubahkan itu. Kenapa Israel diizinkan 40 tahun keliling-keliling? Karena Tuhan mau orang Israel kenal hatinya, terbuka. Dan di situ Tuhan bisa ubahkan mereka. Jadi kalau di antara kita pada hari ini ada yang sedang mengalami penderitaan. Ingat, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kemuliaan. Itu adalah caranya Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita. Sudah diberkati? Saya tutup sama satu ilustrasi. Boleh ya tutup sama satu ilustrasi? Yesus ngajarin kita bahwa dia itu katanya tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah menjadi milik yang harus dia pegangin. Tapi justru dia lepaskan itu. Dia menjadi kosong, nol. Menjadi sama dengan manusia, bahkan statusnya itu seperti hamba gitu. Yang taat sampai mati, matinya di kayu salib pula. Itu kan merendahkan dirinya luar biasa kan. Tapi Tuhan katanya justru mengangkat dia, ketika dia merendahkan hatinya, Allah mengangkat dia, bahkan memberikan nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Yesus katanya bertekuk setiap lutut dan mengaku setiap lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu diangkat sama Tuhan setelah dia jalannya turun. Naik. Saudara, kalau kita mau melihat kehidupan dalam segala kelimpahannya, berani gak kita mengosongkan diri kita seperti Yesus mengosongkan dirinya? Melepaskan hak. Saya suka dengan ilustrasi ini. Kalau saya merendahkan, ini saya ada di tempat yang tinggi nih.
Memang yang lebih tinggi di atas. Tapi saya tahu tempat yang tinggi dari saudara yang ada di bawah. Saya tetap kelihatannya tinggi kan. Tapi kalau saya merendahkan hati saya, merendahkan diri, saya turun kan. Saya akan turun, ya paling tidak sama dengan saudara. Saya bisa dijatuhkan gak kalau saya di sini? Masih bisa, karena saya masih berdiri tegak. Apalagi kalau saya ada di sini. Saya di tempat yang tinggi, gampang banget untuk dijatuhkan. Tapi kalau saya turun ke tempat yang lebih rendah, saya masih bisa dijatuhkan walaupun lebih sulit daripada di atas. Betul saudara? Tapi sekarang, kalau saya merendahkan diri saya di tempat yang paling rendah, saudara bisa jatuhin saya. Kenapa? Karena saya udah di bawah. Gak ada seorang pun yang bisa jatuhkan Yesus. Karena dia sudah mengosongkan dirinya. Melepaskan haknya. Makanya gak ada yang bisa mencuri hidupnya. Kalau kita mau memperoleh hidup dalam segala kelimpahannya, ikuti teladan Yesus. Dan Paulus berkata, setelah dia bertobat, aku mengikuti keteladanan Yesus. Makanya firman yang kita baca tadi itu keluar dari pengalaman hidupnya setelah dia bertobat. Kalau kita mau lihat kesaksiannya Paulus, lihat tulisannya mengenai kehidupan yang kontradiksi itu tadi. Mari tundukkan kepala saudara.